Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, alhamdulillah ini ya dapat lagi permintaan untuk merakit ya. Ya rakitan budget antara 4 sampai 5 juta ya untuk CPU-nya aja. Kalau plus monitor ya jadi sekitar 5 sampai 6 juta ya. Kebetulan memang monitor yang akan dipakai juga sama ya, pakai SPC yang SM22 gitu ya, yang 22 in. Yang harganya sekitar 1,3 jutaan ya. Nah, sekarang kalau video sebelumnya meracik merek Intel atau keluaran Intel, sekarang meracik dari AMD ya. Kalau ini tanpa PGA ya, jadi menggunakan PGA yang bawaan dari prosesor ini ya, yang Ryzen 3 nih. Nah, menggunakan yang pertama itu motherboardnya X370M, ini dari ASRock AM4 ya. Nah, itu kelebihan dari AMD ini adalah mereka supporting motherboardnya itu lama ya. AM4 ini setahu ini dari generasi soketnya itu dari generasi 2 ini sampai atau pertama sampai ke 5 gitu ya. Sampai dari 2000, dari 1000, 2000, 3000 sampai 5000 ya. 4000, 5000. Nah, terus untuk power supply menggunakan Purion yang MP series 500, ini 450 watt ya. Masih pure, belum 80 plus bronze dan lain-lain. Prosesor menggunakan Ryzen yang second generation ya, 3200 ini ya, Ryzen 3 3200G. Ini sudah include PGA di dalamnya atau internal PGA ya. Terus untuk memori menggunakan sama ya, Kaizen yang 4 GB kali 2, jadi ini 8 GB ya, jadi dual channel nantinya. Dan untuk untuk storage menggunakan Kaizen yang NVMe ya, M2NVMe 128 GB. Dan untuk penyimpanan tambahan atau data ini memang menggunakan Seagate ya, Seagate Barracuda yang 500 GB ya. Ini dia. Oke, seperti biasa mungkin kita akan coba unboxing semuanya ya, kecuali ini mungkin ya PSU sudah ada di video sebelumnya, jadi tidak perlu kita unboxing lagi. Kalau motherboard, prosesor kita unboxing. Oke, kita lanjut ya ke unboxing. Oke, pertama kita bahas ini ya, motherboard ini yang seri X370M ya. Ini bisa support sampai ke Ryzen 5000 ya, cuman biasanya harus update BIOS gitu ya, atau upgrade BIOS. Sebelum unboxing kita lihat dulu ya spesifikasinya ini di boxnya. Yang pertama ya tadi ya, AM4 bisa support sampai 2000, 3000, 4000, 5000. Terus dia juga bisa support DDR4 sampai 3200 ya MHz. Ini tergantung prosesor ya. Kalau prosesor yang tadi, yang ini kalau nggak salah cuma support sampai 2900-an ya. 2900 MHz untuk memorinya. Nah, ini sudah ada integrated PGA ya di dalamnya. PGA 6 kalau nggak salah ya. Terus satu HDMI, 4 SATA, Ultra M2, nanti kita lihat ya, 6 USB 3,2 Gen 1 ya. Terus yang USB 2-nya ada 6 juga gitu ya. Terus sudah audionya sudah 7,1. Ini juga udah bagus ya, LAN-nya, dan kategorinya micro ITX. Ini bisa 4K juga katanya, bisa support 4K. Terus untuk yang USB 3-nya bisa sampai 5 GB gitu ya. Oke, kita buka ya. Oke, ini dia ya di dalamnya. Di dalamnya kita dapat 2 kabel SATA. Ini untuk SSD atau untuk hard disk ya. Terus ini jarang-jarang nih ya, kita juga dapat baut untuk SSD atau NVMe ya. Terus yang ini back panel ya, back panel ya ini. Terus kita dapat juga kartu garansi, drivernya ini walaupun jarang dipakai gitu ya, untuk driver, sama manual book. Nah, ini kalau AMD biasanya seperti ini ya, lengkap ya, bagus ya.
Oke, lalu ini dia unitnya. Ini dia unitnya ya. Ini apa M2 ya, satu. Terus ini PGA, ini masih plastik biasa ya. Terus SATA ini ada 4 ya. 4 buah. Ini yang 24 pin. Memori slotnya juga ada 2, berarti dual channel. Ini soket AM4-nya. Terus ini powernya irit ya, ini hanya pakai 4 pin ya. Yang Intel kemarin di video sebelumnya pakai yang 8 pin. Nah, untuk input output ini masih ada PS2 ya untuk keyboard ataupun untuk mouse, walaupun sudah jarang dipakai ya. USB 2 ini HDMI, terus yang USB 3 ada 4. Ini LAN ya. Sudah bagus kayaknya. Terus yang ini channel yang apa, audio 71 ya. Channel 71. Terus sayangnya ini kelemahannya tidak ada apa namanya lampu untuk easy debug juga ya. Jadi kalau ada error ini agak susah nih, harus pakai speaker kecil gitu ya biar diketahuinya. Ini dan untuk harga motherboard ASRock X370M ini ialah di kisaran 750 sampai 850 ya. Sudah terhitung murah lah gitu ya di pasaran atau di e-commerce. Oke, itu ya untuk motherboard. Lanjut kita ke prosesor. Ini ya, Mang kebetulan memang pakai Ryzen 3 3200G. Jadi sudah ada Vega 8 ya, bukan Vega 6, bukan Vega 6. Grafiknya di dalamnya udah lumayan bagus lah gitu ya. Nanti kita coba di beberapa game gitu ya. Lalu untuk harganya ini ada di kisaran 1,7 ya. Tergantung toko yang menjual juga. Terus ini kalau ini udah hitungan lengkapnya, bukan tray, Mang belinya beli lengkap. Kita lihat ya, kita dapat apa aja. Yang pertama ini ya, kipas. Nah, ini kipas bawaan dari AMD gitu, jadi kita nggak usah beli lagi. Tinggal pasang. Lalu kita dapat unitnya. Terus dapat juga manual book ya. Dan ya buku manual lainnya lah gitu ya. Nah, untuk spesifikasi ini prosesor ini adalah 4 core ya, 4 thread. Terus base clocknya itu di 3,6 GHz. Tapi bisa di-up gitu ya sampai ke 4 GHz. TDP-nya 65 watt. Terus cache memorinya di 4 MB ya. Terus ini udah di 12 nano ya, 12 nanometer. Terus bisa support memori sampai ke 2933. Itu ya. Tadi harga udah 1,7. Lanjut kita akan masuk ke memori ya. Memori dan SSD. Ini memori 4 GB ya. Adapun kecepatannya atau frekuensinya itu di 266 MHz ya. Jadi DDR4 kali 2 berarti 8 GB. Ini bisa dual channel ya. Terus untuk penyimpanan utamanya Mang atau untuk OS-nya Mang akan pakai yang ini ya, NVMe yang 128 GB ya. 128 GB dari Kaizen. Dan untuk penyimpanan yang kedua ini pakai Seagate Barracuda yang 500 GB ya untuk datanya. Nah, untuk harganya yang ini Kaizen ini harganya di 200 ribuan e-commerce ya. Yang ini dua nih 400.000 ya. 400.000 udah dual channel gitu, merek Kaizen juga. Dan yang terakhir ini adalah di 150.000. Oke, kita langsung rakit aja ya. Karena PSU sudah sih di video sebelumnya mungkin ya. Ya, seperti biasa Abang menyarankan sih sebelum masuk ke casing apa yang bisa kita pasang di luar gitu ya.
mending pasang di luar. Nanti kalau udah di casing agak susah ya. Ini dia nih, agak hati-hati ya, karena ada jarum-jarumnya nih, jangan sampai kelipat. Kuncinya, ini kan ada segitiga emas ya, ini juga harus ada segitiga di sini ya. Ini kalau yang putih ini nih, ada. Ini kita angkat, taruh biasa aja. Kalau udah masuk, kita kunci ya. Nah, ini udah kunci. Terus tinggal pasang ini ya, cooler. Nah, ini cooler sudah ada pastanya ya. Jadi kita tinggal pasang saja. Ini kebetulan kita coolernya pakai yang tipe ini ya. Jadi ini harus dibuka ya. Pakai cooler yang tipe seperti ini. Jadi untuk soket yang dudukan ini ya, kita harus buka nih. Yang dipakai bracket bawahnya aja. Nah ini ya, ini ada besi nih di bagian bawah bracket. Ini jangan dicabut ya. Nanti untuk dipasang coolernya itu ya. Ini ya, kalau ngencengin ini baiknya disilang ya. Kalau udah ini kita kencengkan sebelah sini. Biar seimbang. Nah ini udah kenceng ya, kita pasang ini pas, lalu kita pasang ini ya, NPMI nya ini. Nah buat ini kepake untuk pasang NPMI. Kita pasang memori sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk casing ya. Pertama kita pasang back panel dulu ya. Lalu kita pasang ini ya, motherboard yang sudah isi semua. Oke, sekarang kita pasang ini ya, PSU. Sudah di review ya di video sebelumnya. Ini harganya di 360.000 ya di e-commerce. Ini harddisk sudah terpasang yang di bawah ya. Harddisk sudah terpasang, memang casingnya kecil ya. PGA-nya pun kayaknya nggak bisa pasang yang gede ini ya. Kebetulan ini pakainya yang PGA internal ya, bawaan AMD. Jadi aman lah.
Nah, ini ya kita uji coba di apa namanya PS 2021 ya. Lumayan sih apa namanya FPS-nya di sekitar 30 sampai 40 ya FPS-nya. Masih kategori playable ya untuk Vega 8. Untuk Vega 8 ini hitungannya udah lumayan bagus lah gitu ya. Masih bisa dimainkan. Nah, ini ya. Nampak tidak terlalu putus-putus ya ininya apa namanya? Gambarnya ya masih playable lah, masih bisa main gitu ya. Ada sekitar 40, 50, 60 gitu ya. FPS-nya. Jadi walaupun integrated grafik tapi apa namanya cukup playable ya, cukup bisa dimainkan gitu. Jadi spek rakitan 5 juta, 6 juta apalagi untuk point blank dan lain-lain nampaknya lumayan bagus lah gitu ya. Cukup bisa dimainkan untuk main game walaupun ini memang tujuannya untuk kebutuhan di kantor gitu ya. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.